Yang terhormat Ibu Iva Fairuz Afri Nadia dan Bapak Rizwan Marhaendra Nuet sebagai para evaluator dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta Pak Eko Purwanto sebagai bagian dari tim evaluator dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya banggakan Ketua ZI Pengadilan Agama Tenggarong beserta para koordinator per area ZI Pengadilan Agama Tenggarong. Izinkan saya pada kesempatan ini, saya Rusdiana Sarjana Agama menyampaikan presentasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM Pengadilan Agama Tenggarong. Yang pertama, Pak Agus nggak mau, Pak Agus. Mohon maaf Ibu. Area 1. Ya. Mohon izin. Ininya di sini belum ganti, Bu. Pakai ini aja, Bu. Pinjam laptop aja. Ya. Mohon izin Ibu, di area pertama, progres pembangunan zona integritas di area 1 yaitu manajemen perubahan. Sebelumnya di Pengadilan Agama Tenggarong, rencana aksi telah dibuat namun tidak sesuai dengan buku saku zona integritas. Sekarang, rencana aksi disusun berdasarkan rapat dan dibuat berdasarkan buku pedoman saku zona integritas yang telah ditetapkan oleh Badilak. Benefit dan uses, yaitu keuntungan dan kegunaannya, tersusunnya rencana aksi yang lebih terstruktur dan lebih sistematis sesuai dengan pedoman buku saku zona integritas. Selanjutnya, sebelumnya monitoring dan evaluasi atau MONEP hanya sebatas formalitas dan dilakukan setiap triwulan saja. Namun sekarang monitoring dan evaluasi MONEP dilakukan setiap bulan dan bisa menjadi sarana kontrol dan keterlibatan seluruh aparatur. Keuntungannya, terlaksananya hal ini di setiap program zona integritas sesuai dengan program prioritas zona integritas sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh setiap area dalam rencana aksi. Sebelumnya, peran agen perubahan hanya sebatas pemilihan dan belum ada kontribusi atau rencana aksi yang dilakukan. Sekarang, agen perubahan telah memiliki rencana aksi dan inovasi serta dilakukan MONEP atas rencana aksinya. Keuntungannya, meningkatnya peran agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Di area 2, penataan tata laksana yaitu standar operasional prosedur. Sebelumnya, SOP masih copy paste dari tahun sebelumnya. Sekarang, SOP sudah direview setiap awal tahun dan dimonep mana yang masih relevan atau tidak. Masih di area 2, yaitu penataan tata laksana e-office. Sebelumnya penyelesaian pekerjaan masih dilakukan secara manual, sekarang banyak pekerjaan yang telah diselesaikan secara elektronik. Masih di area 2 juga, sebelum ZI, pemohon informasi publik harus datang ke kantor untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sekarang peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi. Di area 3, penataan sistem manajemen SDM. Sebelumnya, penilaian kinerja dilakukan setahun sekali. Sekarang, penilaian kinerja pegawai atau PKP dibuat secara periodik per bulan. Keuntungannya dan juga kegunaannya, meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Tenggarong. Sebelumnya,
sudah menerapkan sistem informasi kepegawaian dalam seluruh manajemen sumber daya manusia. Sekarang, sistem informasi kepegawaian sudah terinternalisasi pada setiap pegawai sehingga profesionalisme SDM berorientasi layanan meningkat. Keuntungannya, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Tenggarong. Sebelumnya, tidak ada sosialisasi setelah mengikuti diklat. Sekarang, pegawai yang mengikuti diklat diwajibkan mensosialisasikan hasil diklat yang diikutinya. Kegunaannya, keuntungannya, meningkatkan disiplin, efektivitas manajemen, dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Tenggarong. Selanjutnya kita memasuki area 4, yaitu penguatan akuntabilitas. Sebelumnya, target indikator kinerja utama atau IKU instansi telah tercapai. Sekarang, peningkatan akuntabilitas instansi. Keuntungannya, kinerja atau performa instansi pemerintah Pengadilan Agama Tenggarong semakin meningkat. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan setiap triwulan. Sekarang, monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan setiap bulan. Keuntungannya, akuntabilitas instansi pemerintah Pengadilan Agama Tenggarong semakin meningkat. Kepercayaan masyarakat, public trust terhadap Pengadilan Agama Tenggarong juga semakin tinggi. Memasuki area 5, yaitu penguatan pengawasan. Sebelumnya, kepatuhan pejabat penyelenggara negara menyampaikan LHKPN dan pegawai menyampaikan LHKSN sudah tepat waktu, hanya saja sampai hampir batas akhir waktu yang ditentukan, yaitu bulan Maret. Sekarang, semua pejabat penyelenggara negara menyampaikan LHKPN maupun LHKSN oleh para pegawai untuk tahun 2020 telah dilaporkan pada bulan Januari 2021. Keuntungannya, budaya kerja cepat tanggap atau responsibility dari aparatur Pengadilan Agama Tenggarong terus meningkat. Selanjutnya pula, sebelumnya beberapa akses publik masih banyak potensi kontak fisik antara pencari keadilan dengan aparatur Pengadilan Agama Tenggarong. Sekarang, beberapa akses publik yang berpotensi kontak fisik antara pencari keadilan dengan aparatur Pengadilan Agama Tenggarong lebih steril dengan dinding penyekat yang hanya bisa diakses oleh pegawai. Keuntungannya, integritas dan independensi dari aparatur Pengadilan Agama Tenggarong lebih terjaga. Memasuki area 5, yaitu penguatan pengawasan. Sebelumnya, kinerja pengelolaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan tepat waktu. Sekarang, kita telah memperoleh piagam penghargaan sebagai satuan kerja terbaik ketiga dalam kinerja pengelolaan anggaran dan kinerja tahunan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Keuntungannya, pengelolaan anggaran lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Poin selanjutnya, sebelumnya fasilitas masyarakat untuk laporan pengaduan dan gratifikasi hanya mengacu pada SIWAS, kotak saran, meja pengaduan, website, email, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sekarang, fasilitas masyarakat untuk laporan pengaduan dan gratifikasi telah terkoneksi dengan e-lapor di website Kemenpan RB. Keuntungannya dan juga kegunaannya, keterlibatan seluruh stakeholder di masyarakat dapat turut serta mengawasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tenggarong, baik justisial maupun non-justisial. Selanjutnya, sebelumnya identifikasi benturan kepentingan terus dilakukan pada setiap potensi-potensi yang akan terjadi, terutama hubungan keluarga, rangkap jabatan, dan lainnya. Sekarang, kita telah menambah pernyataan bebas benturan kepentingan pada aparatur yang memiliki hubungan keluarga, sehingga tidak ada benturan kepentingan. Benefit and uses-nya, akuntabilitas instansi pemerintah Pengadilan Agama Tenggarong semakin meningkat, profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tenggarong lebih meningkat.
Terakhir di area 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelumnya pengguna EKOT hanya dari advokat, sekarang pengguna EKOT selain advokat juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Keuntungannya, meningkatnya kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada Pengadilan Agama Tenggarong. Poin selanjutnya, sebelumnya standar pelayanan tidak dipublikasikan melalui media secara terus-menerus. Sekarang standar pelayanan sudah dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti banner, media sosial, dan website. Keuntungannya, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Tenggarong. Sebelumnya, target indeks kepuasan telah tercapai. Sekarang, kompensasi pelayanan difokuskan pada peningkatan pelayanan. Oh maaf, sebelumnya kompensasi pelayanan hanya berbentuk materi. Sekarang, kompensasi pelayanan difokuskan pada peningkatan pelayanan. Sebelumnya juga survei kepuasan dilakukan secara manual. Sekarang, survei kepuasan telah dilaksanakan secara elektronik. Sebelumnya, loket drive-thru masih menyatu dengan ruang satpam. Sekarang, loket drive-thru sudah terpisah dengan ruang satpam biota dan bisa diakses melalui website. Selanjutnya lagi, inovasi Balai Sidang Kota Bangun hanya diperuntukkan untuk pelaksanaan persidangan secara terjadwal. Sekarang, ruang sidang di Kota Bangun tersebut, pelayanan diperluas dengan informasi dan konsultasi perkara, pendaftaran perkara, persidangan, dan pengambilan produk. Peningkatan kualitas pelayanan publik kami, kita masih tetap memberlakukan pada saat TBK kemarin, inovasi kami yaitu berupa kartu perkara elektronik yang kami sebut dengan KREN. Kartu perkara elektronik yang dengan kartu elektronik itu dengan mengakses kode barcode yang ada di kartu tersebut melalui handphone para pengguna pencari keadilan, mereka bisa tahu tanggal sidang, tundaan sidang, bahkan kapan mereka bisa mengambil produk-produk akta cerai ataupun penetapan yang akan mereka ambil. Selanjutnya inovasi pelayanan kami adalah biota, ambil produk tanpa antri. Di sini ada drive-thru kami tadi yang kami sampaikan. Jadi mereka tidak perlu lagi antri duduk di tempat pengambilan produk sehingga kami bisa mengurangi kerumunan. Itu juga menjawab tantangan kami di masa COVID dan drive-thru ini adalah salah satu inovasi unggulan kami juga. Inovasi pelayanan kami yang lain adalah PK, Pelayanan Perkara Kota Bangun. Telah kami sampaikan tadi bahwa di pelayanan perkara di Kota Bangun di Balai Sidang ini bukan hanya untuk sidang-sidang yang terjadwal, tapi kita juga sudah bisa melakukan berbagai bentuk pelayanan lainnya selain persidangan seperti penyuluhan hukum, pendaftaran perkara, dan pengambilan produk. Ini adalah fasilitas-fasilitas pelayanan kami. Fasilitas keamanan Pengadilan Agama Tenggarong, fasilitas protokol kesehatan, dan fasilitas dekorum ruang sidang. Adapun penghargaan pada Pengadilan Agama Tenggarong yang telah kami terima dari tahun 2020 hingga 2021. 1. Mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tahun 2020. Kedua, mendapatkan predikat A Excellent pada surveillance ketiga akreditasi penjaminan mutu Badilak tahun 2020. 3. Mendapatkan terbaik 2 pada penilaian kinerja Pengadilan Agama bidang kepanitraan kategori inovasi Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2020. 4. Mendapatkan terbaik 2 pada lomba kinerja Pengadilan Agama bidang kesekretariatan kategori dokumen sakit 2019 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2020. 5.
Kami juga mendapatkan terbaik 3 pada Lomba Kinerja Pengadilan Agama Bidang Kesekretariatan, kategori Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2020. 6. Mendapatkan terbaik 3 dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2020. Ketujuh, mendapatkan terbaik 3 dalam penilaian kinerja keuangan terbaik Satuan Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun anggaran 2020. 8. Hasil kepuasan masyarakat tahun 2021 dengan nilai 3,62 dan indeks persepsi korupsi dengan nilai 3,6 serta laporan dapat dilihat dalam website. Sasaran keberhasilan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM menunjukkan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Tenggarong telah tercapai, yaitu birokrasi yang bersih dan bebas KKN, akuntabel serta berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang sangat baik dan berkualitas. Demikian presentasi kami pada hari ini. Salah dan silapnya mohon maaf. Kami Pengadilan Agama Tenggarong siap untuk menuju WBBM. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah menyampaikan pemaparannya dengan lengkap.